Dampak etika dan sosial pemanfaatan sistem informasi. Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nur Emil, NIM 20300 119072. Perkenalkan, nama saya Reski Rahmadani, NIM 20300119050. Perkenalkan, nama saya Nia Fitriani, NIM 20300 119059. Perkenalkan, nama saya Fadila Apni Utari, NIM 20300 119074. Adapun rumusan masalah pada pembahasan makalah kali ini, yakni 1. Bagaimana perilaku moral dan konsep etika. 2. Bagaimana perlunya budaya etika. 3. Bagaimana memahami timbulnya permasalahan etika dalam teknologi informasi. 4. Bagaimana etika dalam suatu masyarakat informasi. Kelima, bagaimana hak sosial dan komputer. Dan yang keenam, bagaimana rencana tindakan untuk mencapai operasi komputer yang etis. Pengertian moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang berarti kebiasaan dan adat. Kata mos dalam bahasa Latin sama artinya dengan ethos dalam bahasa Yunani. Dari kata mos timbul kata mores dan moral, merupakan kata sifat yang semula berbunyi moralis. Moral merupakan sesuai dengan ide-ide yang diterima umum tentang tindakan manusia, yaitu berkaitan dengan makna yang baik dan wajar. Dengan kata lain, moral merupakan suatu kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran tindakan yang diterima oleh umum, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Kata moral ini selalu mengacu kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat KBBI, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral dalam suatu masyarakat. Etika sebagai ilmu yang mempelajari tentang apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Etika merupakan kegiatan yang mempelajari norma moral seseorang atau norma moral suatu masyarakat, dan bagaimana manusia ini bisa menerapkan norma-norma tersebut pada kehidupan yang didasarkan pada alasan yang jelas dan benar. Selanjutnya yaitu perlunya budaya etika. Di dalam kemajuan sistem informasi sekarang ini, etika dalam pemanfaatan informasi sangatlah penting, karena telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Pemanfaatan sistem informasi tersebut telah mendorong perubahan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh, dan mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertatap muka atau bertemu muka, akan tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam sistem informasi adalah: yang pertama, bahwa pengguna sistem informasi merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus, yang tidak mengharuskan pertanyaan identitas asli dalam berinteraksi. 2. Pengguna sistem informasi berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam kemajuan sistem informasi memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga pengguna yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dan yang keempat,
harus diperhatikan bahwa pengguna sistem informasi akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru. Selanjutnya yaitu memahami timbulnya permasalahan etika dalam teknologi informasi atau TI. Kata masalah merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang, tentang yang menyangkut aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, atau dalam penggunaan sistem informasi. Terkait masalah etika terkait sistem informasi merupakan pemanfaatan sistem informasi terkait kepentingan yang terjadi dalam masyarakat yang menyangkut perbuatan benar salah yang dilandasi oleh nilai karakter yang melekat pada pengguna jasa sistem informasi dan dipengaruhi nilai adat istiadat, ideologi, dan keyakinan agama yang dianutnya. Adapun contoh dari permasalahan etika dan sosial dengan penggunaan sistem informasi yang berkembang luas sekarang ini yaitu perlindungan atas hak individu di internet dan membangun hak informasi. Masalah etika menjadi begitu penting semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik. Internet dan teknologi perusahaan digital semakin mempermudah dalam mengumpulkan, memadukan, dan mendistribusikan informasi dibandingkan sebelum-sebelumnya, memperlancar urusan mengenai penggunaan informasi konsumen secara tepat, perlindungan privasi pribadi, dan perlindungan kekayaan intelektual. Selanjutnya yaitu etika dalam suatu masyarakat informasi. Etika merupakan perhatian bagi manusia yang memiliki pilihan. Etika atau moral adalah tentang pilihan seseorang ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan yang akan dilakukan, yang terdiri atas konsep dasar yaitu antara lain yang pertama yaitu pertanggungjawaban, di mana di sini kita kemungkinan akan menerima biaya yang akan timbul dan kewajiban atas tindakan yang kita buat. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Hal tersebut merupakan suatu menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu liabilitas, yang merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum, di mana responsibility ini yaitu pertanggungjawaban. Dan yang terakhir yaitu due process, yang merupakan fitur yang berhubungan dengan masyarakat yang berbadan hukum, yang merupakan sebuah proses di mana hukum dipahami dan dimengerti. Bagaimana sih seharusnya kita menganalisis situasi ketika kita sedang dihadapkan pada suatu situasi yang tampaknya merupakan permasalahan etika? Nah, berikut 5 langkah proses yang dapat membantu. Yang pertama, identifikasi dan gambarkan faktanya dengan jelas. Kedua, definisi konflik atau permasalahan dan identifikasi nilai-nilai yang lebih tinggi yang terpengaruh. Ketiga, identifikasi para stakeholders. Setiap permasalahan etika, sosial, dan politik pasti memiliki stakeholders. Yang keempat, identifikasi opsi yang dapat diambil. Dan yang terakhir, identifikasi dampak potensial dari opsi yang dipilih. Perkembangan teknologi dan sistem informasi banyak membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan, khususnya yang mempengaruhi etika dan sosial masyarakat. Nah, adapun contoh yang saat ini di berbagai industri yang merupakan permasalahan etika sebagai dampak dari perkembangan sistem informasi, yaitu pengurangan tenaga kerja di industri telekomunikasi dan manufaktur,
pembuatan data pribadi secara elektronis untuk mengidentifikasi kemungkinan teroris masuk di bandar udara, dan pemantauan karyawan melalui internet. Baiklah, selanjutnya yaitu hak sosial dan komputer. Yang pertama yaitu hak atas akses komputer, di mana pemilikan atas akses komputer merupakan kunci mencapai hak-hak tertentu lain. Misalnya, akses ke komputer berarti kunci mendapatkan pendidikan yang baik. Maksud dari hak atas akses komputer merupakan setiap orang berhak untuk mengoperasikan komputer dengan tidak harus memilikinya. Yang kedua yaitu hak atas keahlian komputer. Tidak semua pekerja menggunakan komputer atau memerlukan pengetahuan komputer, tetapi banyak yang demikian. Dalam mempersiapkan pelajar untuk bekerja di masyarakat modern, pendidik sering menganggap pengetahuan tentang komputer sebagai suatu kebutuhan. Makanya, hal tersebutlah kita harus memiliki suatu keahlian komputer. Yang ketiga yaitu hak atas spesialis komputer. Mustahil seseorang memperoleh semua pengetahuan dan keahlian komputer yang diperlukan. Oleh karena itu, kita harus memiliki akses ke para spesialis tersebut, seperti kita memiliki akses ke dokter, pengacara, dan tukang ledeng. Yang keempat, hak atas pengembalian keputusan komputer. Dan yang kelima, hak atas informasi. Yang keenam, hak atas privasi. Dan yang ketujuh, hak atas akurasi. 8. Hak atas kepemilikan. Yang kesembilan, hak atas akses. Pembahasan yang terakhir yaitu rencana tindakan untuk mencapai operasi komputer yang etis. Don Parker dari SRI International menyarankan agar CIO mengikuti rencana 10 langkah dalam mengelompokkan perilaku dan menekankan standar etika dalam perusahaan, yaitu pertama, formulasikan kode perilaku. Kedua, tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas program dan data komputer. Ketiga yaitu jelaskan sanksi yang akan diambil terhadap pelanggar seperti teguran, penghentian, dan tuntunan. Keempat yaitu kenali perilaku etis. Kelima, fokuskan perhatian pada etika melalui program-program seperti pelatihan dan bacaan yang diisyaratkan. Keenam yaitu promosikan undang-undang kejahatan komputer dengan memberikan informasi kepada karyawan. Ketujuh, simpan suatu catatan formal yang menetapkan pertanggungjawaban tiap spesialis informasi untuk semua tindakannya dan kurangi godaan untuk melanggar dengan program-program seperti audit etika. 8. Yaitu dorong penggunaan program-program rehabilitasi yang memperlakukan pelanggar etika dengan cara yang sama seperti perusahaan mempedulikan pemulihan bagi alkoholik. Kesembilan yaitu dorong partisipasi dalam pengumpulan informasi. Yang ke-10 yaitu berikan contoh.